Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sebelumnya mohon perkenalkan diri Yai terlebih dahulu. Nama saya Dr. Abdes Haji Mahrusali, lahir Bangkalan 18 Oktober 1966, alamat Yayasan Taman Sari, Pakandeja, Galis, Bangkalan. Sudah berapa lama Yai menjabat sebagai ketua di Yayasan Taman Sari ini? Kurang lebih 15 tahun. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Yai? Apakah berat mengurus yayasan sebesar ini? Kalau bertanya seberapa berat mengurus yayasan sebesar ini, mulai dari TPQ, TK, MI, MTS, SMP, MA, SMK, meliputi juga 4 pondok pesantren, yaitu Raudatul Ulum 1, Raudatul Ulum 2, Hidayatul Ulum, dan Ar-Raudhah. Ini dirasa bagi kami dibuat hobi saja agar tidak berat. Mengemban amanah untuk menjadi driver di yayasan ini, ya anggap aja hobi, jadi nggak berat. Kalau itu merupakan kewajiban, bukan hobi, ya sangat berat sekali. Khususnya tentang animo masyarakat terhadap pendidikan yang ada di sekitar kita. Karena begini, di sini masyarakatnya ada dua kategori. Satu, masyarakat yang cenderung ke agama, yang satu cenderung ke umum. Ini beratnya. Di mana yang satu sisi yang cenderung ke agama, bahwa tamatan dari lembaga ini ketika mondok ke pesantren di luar kota, di mana merasa kurang kemampuan di dalam bidang agamanya. Tetapi sebaliknya, di sisi yang lain, ketika akan dia menjadi maunya kelak akan menjadi pegawai atau menjadi begini, sehingga orientasi pendidikannya itu ke bidang kerja, maka minta umumnya lebih banyak. Maka kami tetap punya prinsip bahwa 50% untuk mengakomodir dari kelompok yang menginginkan agama lebih banyak porsinya terhadap kelompok yang menginginkan umumnya lebih banyak porsinya juga. Oh iya, kan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Yai, apa sih makna kemerdekaan itu? Arti daripada kemerdekaan Republik Indonesia bagi kami sangat penting sekali. Kenapa kami tetap berpedoman kepada hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Kenapa? Karena iman seseorang itu tidak akan sempurna apabila kita tidak punya jiwa patriotisme, jiwa cinta tanah air dan memperjuangkan tanah air dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, adanya proklamasi Indonesia ini, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini punya arti bagaimana kita sedini mungkin anak-anak didik kita itu menjiwai bagaimana perjuangan para pahlawan di zaman dulu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah luar. Oleh karena kami punya pendapat dan prinsip bahwa mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman, maka kami sangat menekankan kepada kepala-kepala unit maupun pengasuh untuk terlibat dan berperan aktif di dalam rangka memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mungkin Yai memiliki kenangan tentang HUT RI, boleh diceritakan? Kalau kenangan bagi saya itu semua punya kenangan tersendiri. Kenapa? Di tiap proklamasi Indonesia itu saya sejak kecil dulu di masa sekolah itu
sudah terbiasa dan suka melihat gerak jalan, terutama gerak jalan yang paling besar di Jawa Timur itu Mojokerto, Surabaya. Itu berapa ratus kilo itu. Di sana kami melihat payahnya peserta gerak jalan itu, dan yang paling bergengsi di Jawa Timur itu namanya gerak jalan Mojokerto, Surabaya. Ketika melihat begitu, para peserta yang kelelahan itu, saya punya prinsip, ini masih gerak jalan. Kalau dulu darah dan jiwa yang dikorbankan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kenangan saya di dalam momen-momen proklamasi hari ulang tahun Republik Indonesia ini, tiap tahun itu ada kenangan tersendiri. Tapi paling terkesan itu ketika saya melihat gerak jalan Mojokerto Surabaya, di mana saat itu datang itu para peserta habis maghrib ya, itu sampai subuh itu ekornya peserta yang lain itu belum habis. Makanya saya sering tidur di bawah tubuh pahlawan Surabaya itu, pakai koran, lemek koran di Surabaya. Di zaman saya dulu kuliah, sehingga kenangan yang sangat indah. Walaupun kalau dipikir sekarang itu masuk angin, sakit perut, tapi saat itu saya masih sehat-sehatnya enggak. Dan bagi saya itu kenangan yang sangat indah. Ada berapa unit di lembaga Yayasan Taman Sari ini? Unit yang ada sekarang itu adalah TPG, terus TK, MI, MTS, SMP, MA, dan SMK yang terbaru, di mana juga menaungi di yayasan ini ada unit pondok pesantren, yaitu 1 pesantren Raudatul Ulum 1, Raudatul Ulum 2, Hidayatul Ulum, dan Ar-Raudhah yang paling terbaru di antara pondok-pondok yang lain. Kalau kemerdekaan biasanya wajib mengadakan upacara. Nah, di yayasan ini sendiri upacara dilakukan tiap unit atau seluruh unit ya? Nantinya akan difokuskan di unit yang masih baru, yang masih perawan itu, yaitu di SMK dan SMP. Upacara tahun ini sengaja kami lokasikan seluruh unit itu, mulai dari TK sampai SMK itu dilokasikan upacara ini nanti di SMP dan SMK, yaitu di lahan yang baru. Kenapa? Agar punya di mana lokasi tersebut itu kan masih perawan, masih hutan. Semakin banyak kegiatan yang ada di SMP dan SMK, semakin membuat masyarakat itu, animo masyarakat untuk menyekolahkan ke SMP dan SMK itu semakin ada. Maksud saya itu. Dan kedua, tujuan kenapa tahun ini khusus diproklamasi di upacara tahun ini diletakkan di lahan yang baru, karena yang lahan lama itu sempit, sehingga barisan itu sulit untuk membuat barisan yang tertib. Makanya khusus tahun ini kami iringi dengan marching band, nanti anunya itu korsiknya, ya korsiknya pakai marching band, sehingga adanya upacara bendera itu di hari ulang tahun nanti, hari Kamis ya kalau tidak keliru, itu akan semakin meriah, semakin membuat daya tarik tersendiri, dan khususnya anak SMK yang sekolahnya di hutan itu ya tidak merasa terkucilkan. Nah, untuk persiapannya sudah berjalan sejauh mana ya? Kalau persiapannya, yang pertama saya sudah mengumpulkan koordinator-koordinator tiap-tiap unit. Di TK ada koordinatornya sendiri, di MP ada Pak Holid, di MTS kemarin ada Bu Devi, SMP ada Bapak Rosi, dan SMK sekaligus Pak Rosi sebagai koordinator persiapan, dan juga di unit yang lain sampai ke tingkat aliyah. Kalau persiapan saya pikir itu sudah 75%. 75%. Kami sudah merintahkan kepada koordinator tiap-tiap unit, dan ada ketua koordinatornya untuk menyediakan berbagai sarana
khususnya di arena upacara. Hal-hal yang kurang pantas itu dibuang, kecuali warung itu. Gawang-gawang itu sementara direngkesin, dibuat rapi, yaitu 75% lah. Selain upacara, Yai, apakah ada hal lain yang Yai siapkan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia? Oh, banyak. Di antaranya saya sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita. Kalau dulu pernah untuk tingkat SLTA itu, MA itu ikut gerak jalan di kabupaten, di Bangkalan itu. Namun seiring dengan waktu, di sini juga ada kegiatan sehingga yang keluar kota kita tinggalkan dulu, kita konsentrasi di dalam. Adapun hal yang lain pada minggu depan ini ada jalan santai di desa, maka kita akan mengeluarkan seluruh kekuatan sama dengan kemarin jalan santai yang dilaksanakan oleh yayasan kita. Makanya hari Minggu ini kita seluruh kekuatan kita akan keluarkan, kita akan kerahkan untuk menunjang menunjang kegiatan yang ada di desa sehingga masyarakat itu tidak tidak antipati terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, terhadap perayaan ini. Masyarakat itu semakin tiap tahun semakin sadar bahwa kita itu hidup di negara Republik Indonesia ini sudah merdeka itu dulu penuh perjuangan. Banyak hal-hal lain, misalnya menginstruksikan pengibaran bendera, terus mengadakan lomba-lomba, ikut berpartisipasi di lomba yang diadakan oleh panitia-panitia yang lain, dan juga jalan santai itu gong kita di sana nanti kegiatan ini, dan juga di upacara bendera. Kenapa siswa dan siswi atau santriwan-santriwati harus memeriahkan bulan kemerdekaan ini? Ya, santriwan dan santriwati, siswa dan siswi harus dan wajib itu hukumnya kalau di sini ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan ini agar sedini mungkin itu sudah tumbuh rasa cinta terhadap tanah air dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai kita itu kacang lupa kulitnya, hidup di negara Indonesia, tetapi dia mencaci maki terhadap kebijakan pemerintah, mencaci maki ini di pemerintah. Itu tidak bagus itu. Jadi mulai kecil itu sudah harus diajarkan bagaimana cinta tanah air, bangsa, sekaligus pemerintahan yang sah yang ada saat itu. Baiklah, mungkin ada closing statement. Ya, kalau dari kami, saya harap dengan adanya peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-78 tahun 2023 ini, kita semakin aktif, mulai dari unsur terbawah di unit ini sampai pimpinan di yayasan ini betul-betul punya peran aktif di dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman dari SMK di mana sudah wawancara pada pagi ini. Ini sangat berarti bagi kami karena bagaimanapun sejak dini mungkin anak-anak SMK itu sudah belajar berani wawancara sesuai dengan jurusannya ya mungkin ya. Itu sangat bagus, apalagi nanti bagian media di upacara bendera itu saya pasrah kepada anak-anak SMK itu. Saya sepakat kemarin dengan guru-guru bahwa medianya itu anak-anak SMK yang akan meliput upacara. Terima kasih, dan dari kami sekian saja. Harapan kami ke depan, semoga rasa patriotisme ini semakin tahun semakin meningkat terhadap jiwa, ruh, dan wiroh daripada siswa-siswi yang ada di lembaga Yayasan Taman Sari. Terima kasih. Baiklah, terima kasih telah menyempatkan waktu Yai untuk kami. Semoga Yayasan Taman Sari ini semakin sukses, maju ke depannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.